Halo, perkenalkan, nama saya adalah Sabik Baja Yusra dengan NIM 152404222. Saya akan menjelaskan pendahuluan perkembangan industri modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam konteks ini, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui penggunaan aset yang dimiliki. Penelitian Satria tahun 2022 pada PT Mayora Indah Tbk menunjukkan bahwa rasio keuangan seperti current ratio atau CR dan debt to equity ratio atau DER memiliki hubungan yang signifikan terhadap return on asset atau ROA, di mana DER berpengaruh negatif signifikan, sedangkan CR tidak berpengaruh nyata terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan dan kemampuan likuiditas dapat memberikan dampak berbeda terhadap profitabilitas perusahaan tergantung pada konteks operasionalnya. Selanjutnya, studi oleh Putra dan Nurdiansa tahun 2023 dalam Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah menemukan bahwa CR, ROA, dan DER secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada subsektor otomotif dan komponen. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas dalam menjaga nilai perusahaan. Di tengah fluktuasi ekonomi global, mereka menjelaskan bahwa variabel-variabel tersebut dapat menjadi dasar bagi investor dalam menilai kesehatan dan daya saing suatu perusahaan. Dengan demikian, hubungan antara rasio keuangan dan nilai perusahaan tidak hanya relevan bagi sektor manufaktur, tetapi juga dapat dijadikan referensi bagi sektor lain yang memiliki karakteristik keuangan serupa. Dalam sektor konstruksi, penelitian oleh Naharia dan Prihatini tahun 2015 menegaskan bahwa CR, DER, ROA, dan ROE dan earning per share atau EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor konstruksi bangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa rasio keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja internal perusahaan, tetapi juga menjadi sinyal penting bagi investor dalam menentukan nilai pasar saham. Oleh karena itu, pengelolaan rasio keuangan secara optimal dapat membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan investor, meningkatkan harga saham, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar modal. Berikut adalah rumusan masalah terhadap PT Adikarya. Current ratio CR atau terhadap return on asset ROA pada perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio atau DER terhadap return on asset ROA pada perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh debt to asset ratio DER terhadap return on asset ROA pada perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Tinjauan pustakanya adalah tinjauan pustaka. Nomor 1. Current ratio atau CR. CR merupakan rasio menunjukkan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki Darsono dan Asari tahun 2005 bagi 52. Current ratio dapat dihitung sebagai berikut. Current ratio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang dapat membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal miliknya. Debt to equity ratio bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri maupun untuk pihak luar yang memiliki kepentingan, misalnya investor atau pemberi pinjaman. Dengan mengetahui debt to equity ratio, pihak internal perusahaan
dapat melakukan upaya untuk mengoptimalkan kondisi keuangan perusahaannya. Selain itu, debt to equity ratio juga digunakan dalam laporan keuangan yang dapat dipublikasikan bagi pihak luar. Untuk melihat gambaran kemampuan finansial perusahaan, menurut artikel dari OCBC, debt to equity ratio dapat dihitung sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total utang dalam kurung debt atau debt, total utang atau debt dibagi ekuitas atau equity. Debt to asset ratio atau biasa disingkat DAR adalah rasio yang mengukur perbandingan antara total utang perusahaan dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi aset yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar pengaruh hutang pengelolaan aset. Menurut Kashmir, rasio ini mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Cara hitung debt to asset ratio sebagai berikut. Debt to asset ratio biasa disingkat DAR, total debt dibagi total aset kali 100%. Return on asset ROA adalah rasio melihat sejauh mana investasi yang ditanam mampu memberikan keuntungan sesuai harapan, di mana investasi tersebut dengan aset perusahaan yang ditempatkan. Fahmi tahun 2014. Cara hitung return on asset berikut. ROA, laba setelah pajak, dibagi total aset. ROA, laba bersih setelah pajak, dibagi total aset kali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadillah dengan NIM 1523034 yang kelas di 15307. Jadi di sini saya mau jelasin tentang hasil penelitian terdahulu, metode penelitian sama uji normalitas dari penelitian yang aku buat. Yang pertama ada penelitian dari Rita Satria tahun 2002. Hasilnya nunjukin kalau current ratio atau CR itu nggak berpengaruh dan nggak signifikan terhadap return on asset atau ROA di PT Mayora Indah Tbk. Terus yang kedua dari penelitian dari Zikri Andika Putra dan Dian Hakib Nurdiansyah tahun 2023 bilang hal yang mirip. Mereka nemuin kalau current ratio itu nggak berpengaruh ke nilai perusahaan, tapi return on asset justru punya pengaruh yang signifikan. Nah, kalau current ratio, ROA, dan debt to equity ratio atau DER digabung bareng-bareng ternyata bisa berpengaruh ke nilai perusahaan, khususnya di perusahaan otomotif periode 2015 sampai 2021. Nah, yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian ini pakai metode kuantitatif. Sederhananya, metode ini tuh pakai angka dan data buat nyari variabel. Buat nyari tahu hubungan antar variabel. Langkah-langkahnya mulai dari bikin teori, ngumpulin data, ngolah data, sampai dianalisis buat dapetin kesimpulan. Penelitian kuantitatif ini bisa bersifat deskriptif, korelasi, atau asosiatif. Kalau deskriptif itu cuma ngeliatin data saja, sedangkan kalau korelasi dan asosiatif itu nyari atau apakah antar variabel saling berhubungan. Intinya metode ini bantu kita buat buktiin hubungan antar variabel pakai data yang bisa diukur, bukan cuma asumsi aja. Dan yang ketiga itu ada hasil uji normalitas. Nah, lanjut ke hasil uji normalitas. Uji ini tujuannya buat ngecek apakah data yang kita pakai udah berdistribusi normal atau belum. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Yang pertama ini pakai metode Kolmogorov-Smirnov, dapat nilai SMP SIG sebesar 0,711 karena lebih besar dari 0,05, berarti data kita normal. Dan yang di gambar yang kedua, hasil dari grafik normal, P-pilot juga nunjukin kalau titik data nyebar dekat sama garis diagonal dan searah. Itu artinya data juga udah normal, memenuhi asumsi regresi.
Jadi kesimpulannya, penelitian sebelumnya nunjukin hasil yang mirip soal pengaruh current ratio dan ROA. Penelitian ini pakai metode kuantitatif yang fokusnya di data dan angka. Hasil uji normalitasnya juga udah oke. Artinya data siap dipakai buat analisis selanjutnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Widya dengan NIM 15240157. Baik, melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji multikolinaritas. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika VIF lebih dari 10 atau toleransi kurang dari 0,1, berarti terjadi multikolinaritas. Sebaliknya, jika VIF di bawah 10 dan toleransi di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinaritas. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan di SPSS, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinaritas pada model regresi ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Setelah memastikan tidak adanya multikolinaritas, dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variabel residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glasser, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian, semua variabel memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya, model regresi ini memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, terdapat kesamaan regresi. Setelah kedua asumsi klasik terpenuhi, langkah berikutnya adalah melihat hasil persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut. ROA sama dengan 7126 ditambah 0,014 kurangi 0,023 dikurangi 1,987E minus 7. Interpretasi hasilnya sebagai berikut. Current ratio memiliki nilai signifikasi 0,349 lebih dari 0,05. Artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Debt to equity ratio memiliki signifikasi 0,049 kurang dari 0,05. Artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Debt to asset ratio memiliki signifikasi 0,009 kurang dari 0,05. Artinya juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DER dan DAR berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, sementara CR tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada uji T parsial. Selanjutnya dilakukan uji T atau uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen atau return on asset. Kriteria pengujiannya, signifikasi kurang dari 0,5 berpengaruh signifikan, signifikasi lebih dari 0,05 tidak signifikan. Hasilnya menunjukkan current ratio tidak signifikan, signifikasinya 0,0349. Debt equity ratio signifikan negatif dengan memiliki signifikasinya 0,049. Debt asset ratio signifikan negatif dengan signifikasi 0,009. Dengan kata lain,
dan NAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan CR tidak signifikan. Selanjutnya, ada uji simultan. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dilakukan uji F atau uji simultan. Kriterianya adalah signifikasi kurang dari 0,05 sama dengan model regresi layak digunakan. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikasi sama dengan 0,048 kurang dari 0,05. Artinya secara simultan seluruh variabel independen CRD dan DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kesimpulan akhir, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi klasik. Secara parsial, variabel debt to equity ratio dan debt to asset ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset, sedangkan current ratio tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.